Jadi dulu itu dari mulai saya kecil, katanya waktu lahir, saya itu diambil dengan gitar, satu-satunya gitar yang dipakai bapak saya kerja, dan itu dijual atau digade ke Bu Juju Sri Mulat kalau Nantau. Ini ngomong-ngomong kan semua keluarga musisi ya, di dunia musik. Kalau nesu padu gitu apa ya dengan lagu-lagu? Jangan tunggu lama-lama. Satu hal, di atas langit masih ada langit. Jadi aduh, kalau ingat papi tuh kok saya ini ya. Mana-mana. Ini harus gini ya? Kenapa harus gini? Kenapa kalau ingat papi terus mengeluarkan air mata? Kadang kita nggak ngerti kayak, kok menyakitkan sih kata-katanya, kok bikin orang drop sih dan lain-lain. Tapi ternyata nggak ada di dunia ini orang tua yang nggak punya niat baik ke anaknya. Nah, harus lebih pagi kita datang audisi, jadi kita menentukan kita mau tidur di mana. Ya udah pelataran masjid aja, jadi di parkiran masjid. Panjenengan Mbak Tia nggak ngeh aja, waktu itu saya jadi manusia silver. Buah apa yang paling manis? Suara sing apik kepenak dirungokke nang kuping. Nyanyian sing apik iso tembus tekaning ati. Aja wedi salah nada, nanging wedi yo salah arah. Yen nganti salah arah, bingung, leren ning rest area. Respati punya cerita. Tak golek-golekke, Mas. Elah, aku salah arah. Luar biasa. Ya, memang rest area itu kan tempatnya kita beristirahat. Rest. Ketemu dengan siapapun kita bisa ngobrol bebas tanpa terbebani sesuatu. Betul. Nah, kecuali bayaran. Iya. Sambil tarik nafas sebentar. Selamat malam Mbak Tia. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik, saya manggilnya Mas nopo Bapak nggih? Nopo mawon. Oh nggih. Yang penting jangan Mbak Ruswati. ses. Oh, kita nyelengar aja. Malam Mbak. Malam Mbak Tia. Mbak Tia, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik sekali. Ini lagi memang sering kegiatan di Solo atau masih keliling-keliling beberapa kota? Masih keliling beberapa kota. Kemarin dari Jakarta, ini pas di Solo. Oke. Tapi tinggal rumah di Solo kan, tinggal rumah berkeluarga di Solo, betul. Oke. Mbak Tia, ini kan kita di rest area ini menceritakan tentang bagaimana sebuah perjalanan dari mulai lahir hingga kematian. Nah, tapi di rest area ini mampir untuk istirahat, sedikit bercerita. Nah, mungkin Mbak Tia bisa menceritakan nih untuk awal terlebih dahulu. Masa kecil, kita mulai dari start from the beginning, mulai dari masa kecil. Bagaimana masa kecilnya Mbak Tia bersama keluarga? Masa kecil itu kebetulan saya kan terlahir dari orang tua sama-sama musisi nggih. Ibu dulu juga penyanyi. Ibu saya penyanyi dangdut malahan. Kemudian ayah saya musisi, bisa nyanyi juga, pemain gitar juga gitu. Jadi memang saya benar-benar pure dilahirkan dari kecil sampai besar di ruangan yang penuh dengan alat musik dan musisi semua. Hampir sama dengan saya. Saya juga keluarga musisi. Wah, setiap hari itu sat. Sisi. Karena biar biur. Betul. Jadi dibilang pasti ada senangnya, ada sedihnya juga, banyak juga. Ini berapa bersaudara Mbak kalau boleh tahu? Saya itu 2 bersaudara. 2 bersaudara. 2 bersaudara, yang satu cowok. Cowok juga nyanyi. Kebetulan nyanyi juga. Cowok juga nyanyi, kemudian ya semua pokoknya berhubungan dengan musik gitu. Nah, dari kecil itu memang sudah sering ditinggal bapak ibu karena beliau masing-masing di panggung masing-masing maksudnya. Jadi ibu itu kebetulan dulu dari kecil juga namanya orang tua dulu tuh enten rekoso nih. Jadi bapak ibu beliau itu sudah meninggal. Jadi mau nggak mau saya dititipin adik-adiknya beliau. Jadi bener-bener sama om tante dan lain-lain gitu. Jadi pertumbuhannya itu ya walaupun full musik, bapak saya juga orangnya keras gitu. Jadi dulu itu dari mulai saya kecil, katanya waktu lahir saya itu diambil dengan gitar, satu-satunya gitar yang dipakai bapak saya kerja, dan itu dijual atau digade ke Bu Juju Sri Mulat kalau Nantau.
Nggih, itu untuk ngambil saya di rumah sakit. Itu persalinan. Bayangkan ngambil di rumah sakit dengan gitar. Artinya kan Begini ya, masih berhubungan lagi dengan apa? Maksudnya dengan menjual gitar. Lahir jreng. Jreng, langsung. Terus waktu setahun, ini cerita beneran dari kecil. Waktu setahun yang jelas tahu monumen 45 kan Iya, di tahu, Banjarsari tahu. itu. Kalau Makanya keliling di di situ. situ, kalau keliling di situ itu pasti selalu nyanyi Garuda Pancasila tuh umur 1 tahun tanpa vals, sudah beneran yang kayak nyanyi. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun tuh baru sampai 9 bulan terus habis belajar jalan Nggih, pertama. langsung nyanyi. Emang Bapak mungkin dengerin musik dari Ya, kecil sering ya, jadi ya. nggak asing dengan musik gitu. Ya, Garuda Pancasila itu katanya kalau muter, kamu mesti nyanyi itu dan nggak ada vals loh dari kecil katanya gitu. Oke. Berarti bisa kita tarik kesimpulan, Nggih, memang lingkungan dari kecil tuh sudah mempengaruhi, musik. Mbak. Nggih, Enggak, maksudnya dari orang tua mulai ngajarin tarik Betul. nafas, diafragma gitu mulai disampaikan. atau Nggih, enggak? sebenarnya kalau secara teknik kan sekarang sudah ada banyak sekolah guru dan bapak saya tuh mungkin saya juga otodidak nih gitu. Ya. Jadi belajar ya kamu hanya dengerin musik, referensi kemudian kamu dengarkan. Cuman bapak saya emang setengah kejem. Kejemnya adalah di saat saya ini mulai beranjak remaja tuh saya SMP. Oh saya dari SD memang saya ikut lomba. Oke. Lomba terus dari sekolahan apa segala macam. Dan pertama kali lomba itu bukan nyanyi tapi lebih ke nembang Jawa. Oh, nembang Apa namanya Mas? dulu. Nggih, Mocopat. 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 Nggih, kalau dulu kan ada porseni itu loh Ya, ya, Pak. ya. Nah, itu selalu ikut. Pekan olahraga Alhamdulillah dan juara seni. nggih, kan. Alhamdulillah juara, kemudian ada solo vokal. Oke. Solo vokal dan pop singer dan lain-lain itu ada tahun lomba. 90-an berarti ya? Leres. 90-an. nggih. Musuhku berarti. Oh iya. Kok aku nggak tahu ketemu jenengan ya? Pantesan nih. Oh iya. Nggih. Waktu itu saya siaran pantomim di RRI. Romi Monje. Di RRI tapi. Dia bukan nyanyi dari nggih. Pantamin RRI dari suara. Ada suara. Ini ngomong-ngomong kan semua keluarga musisi Nggih. ya, di dunia musik. Kalau nesu padu gitu apa ya dengan lagu-lagu? Jangan tunggu lama-lama. Mengapa harus begini ya? Justru malah diem. Hmm. Kalau marahan kita serumah diem-dieman semua. Nggih. Tapi mulai tarik suara. Nggih. Ini kayak kamu harus latihan nih. Itu umur berapa, Mbak? Wah, dari kecil banget papi itu selalu nggak tahu ya, kalau dulu katanya sih eksploitasi, kalau menurut saya bukan, karena ada apa nggih, ada hasil di balik itu semua gitu. Eksploitasi itu kalau kita di bawah tekanan. Di bawah tekanan, Nah, gitu. ini kan seneng kan, Mbak? Sebenarnya basicnya emang senang musik, cuman bapak itu kan kadang-kadang gini, misalnya di satu panggung nih, saya salah nyanyi atau mungkin pas saya nggak fit gitu. Nah, keinginan orang tua itu pengennya perfect di atas panggung kan, Ya, bagus. Kamu harus nyanyi bagus, harus ini segala macam. Tapi begitu saya nyanyi setengah lagu gitu terus batuk atau mungkin meleset Ada, gitu ada. nggih nadanya. Terus di belakang beliau bilang, "Nek sisuk salah neh, nggak usah nyanyi lagi." Gitu. Jadi saya kayak Itu apa mental. nggih, Itu mental. malah bagus. Dididik mental. Iya, Dan iya. bapak itu dulu kerja di kayak kafe segala macam. Jadi setiap kali mungkin pulang sekolah atau apa, bapak kerja, saya diajak ke itu supaya saya maju ke panggung. Supaya Berani lah, tujuannya tampil. nggih, balik lagi ke mental Iya, nggih. bisa percaya diri. Nggih, bisa percaya diri. Oh, luar biasa. Mas, ya. Dari Tapi TK. seingat Mbak Tia nih, Nggih. maksudnya ada nggak yang remembering ya, yang paling ingat ya? Tadi kan disampaikan besok nek ganti salah nih. Iya, misalnya. Tapi ada kata-kata yang dari ayah, dari Nggih, papi nggih, nggih. gitu yang saat ini Sampai. masih dipegang terus. Selalu satu hal, di atas langit masih ada langit. Jadi aduh, kalau ingat papi tuh kok saya ini ya. Mana-mana, Mbak. Nggak apa-apa. Di atas langit. Keluarkan aja, keluarkan aja nggak apa-apa. Di atas langit masih ada langit. Artinya setiap kali misalnya lomba atau apapun, kamu pun juara, itu masih ada yang di atasmu. Jadi kamu harus belajar humble. Harus belajar rendah hati. Iya, Selalu iya. begitu. Ini harus gini ya? Kenapa harus gitu? Kenapa? Kenapa kok ingat papi terus mengeluarkan air mata? Aduh. Sosok yang banyak merubah saya dalam hidup. Sebenarnya saya baru paham didikan beliau adalah hasil dari apa yang saya terima gitu, Mas. Ini nggak ada tisu kah atau gimana ya? Mohon maaf, baru satu ini kan bintang tamu yang cengeng, mohon maaf. Saya juga Dewa Temen. cengeng, Mbak. Saya juga cengeng. Nggih, oke, Iya, iya, siap. iya. Mohon maaf, Jadi, emosional. Tadi kenapa saya Nggih, tanyakan, nggih. memang hari ini Nggih. memang parenting itu penting, Mbak. Jadi banyak Terus. yang adik-adik kita, Nggih. remaja-remaja sekarang tuh kan mungkin berani sama orang tua. Betul. Tapi ternyata Mbak Tia yang
performer, singer yang luar biasa pun juga masih memegang kata-kata dari orang tua. Selalu, nggih. Kita cuma pengen menyadarkan gitu. Kira-kira ada message atau pesan yang disampaikan ke adik-adik kita para remaja ini ketika hari ini Nggih. memang baru dididik sama orang tuanya. Nggih. Kadang anak-anak ya, saya juga ibu kan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa mungkin bentakan orang tua lebih keras ke kita dan segala macam tuh itu memang menghasilkan nantinya. Kadang kita nggak ngerti kayak kok menyakitkan sih kata-katanya, kok bikin orang drop sih dan lain-lain. Tapi ternyata nggak ada di dunia ini orang tua yang nggak punya niat baik ke anaknya. Pasti pengen anaknya sukses, pengen anaknya bisa belajar mandiri. Di luar sana tuh nggak mungkin kamu akan sendiri dan sewaktu-waktu kita bisa meninggal loh gitu. Kita sewaktu-waktu bisa ninggalin kamu. Nah, mungkin modalnya adalah itu gitu. Jadi dididik secara mental. Makanya anak-anak sekarang tuh saya ngelihat cuman gitu doang udah terus diem di kamar apa segala macam. Padahal saya dulu lebih kejam. Iya. Malahan ya kadang-kadang ya gitu. Tapi ternyata ya itu menghasilkan banyak hal. Saya baru sadar, saya nyanyi lagu Ayah waktu di Vienna kalau nggak salah. Jadi saya itu beberapa kali dipercaya oleh satu sponsor gitu ke luar negeri untuk nyanyi dan menghibur masyarakat Indonesia di sana. Saya nyanyi lagu Ayah. Saya cuma cerita bahwa betapa besarnya jasa beliau selama perjalanan karir saya sampai sekarang. Saya bisa seperti ini gitu loh. Kalau nggak ada beliau dulu, mungkin saya jadi penyanyi yang lembek, saya jadi penyanyi yang ya udahlah nyanyi aja gitu. Tapi basicnya penyanyi adalah selalulah bernyanyi dengan hati. Jadi tidak hanya saya melulu tentang kamu nyanyi, tanggung jawab, dapat duit, selesai. Tidak. Bukan Sampai detik ini saya selalu berpikir bukan itunya dulu, tapi gimana caranya klien itu pulang dari satu acara itu berkesan dengan apa yang saya tampilkan. All in maksudnya semua yang saya tampilkan mulai dari perform apa segala macam. Makanya kalau penyanyi bagus tuh banyak banget. Tapi semua suaranya bisa bagus semua. Keren-keren banget bahkan sekarang gitu. Tapi kalau bertahan sampai puluhan tahun, saya juga heran. Kok masih ada ya klien yang sama, perusahaan yang sama memakai jasa saya gitu. Karena apa ya gitu. Ya kita ngelihat Mbak Tia bukan artis yang ribet gitu loh. Bukan artis yang ini gitu. Lebih ke attitude sih sekarang jauh lebih penting dari semua. Daripada kita mungkin bersuara bagus segala macam mungkin banyak. Tapi begitu attitude nol ya, sudah, orang akan berkesan di itunya. Dan orang bisa menilai ya Mbak tentang attitude. Nah ini penting sekali ya. Ternyata nggak semua orang yang berskill, berilmu, tapi ternyata attitude. Kalau kita bisa jawab unggah ungguh. Ternyata saya baru tahu kalau ada penyanyi namanya attitude. Setahu saya Ati CB. Ternyata ada attitude ya. Ini awal karir, Mbak. Awal karir. Atau mungkin dari Mbak Tia ini ada sosok penyanyi yang diidolakan dari kecil dulu? Kalau saya dari kecil tuh, jadi pas pertama kali saya ingat banget kelas 6 SD, saya pernah ngafalin lagu bahasa Inggris. Tapi dulu nulisnya tuh kan bukan yang kayak misalnya main, M-I-N-D gitu ya. Kalau dulu kan main ya M-A-I-N. Yang penting saya dengerin, saya dengerin apa yang saya denger, kemudian saya ini kan. Nah, ternyata ditirukan. Ternyata justru malah yang nyantol banyak lagu-lagu barat daripada Indonesia dulu. Hampir gitu. sama dengan saya. Saya waktu kecil itu juga latihannya nyanyi bahasa Inggris. Oh, kenapa lagunya? Happy birthday to you. Lu Inggris lu Mas. Iya, jangan disepelekan loh. Kemudian penyanyi Indonesia juga banyak kan waktu itu. Saya tuh kalau barat yang pertama kali saya hafalin tuh lagu-lagunya Whitney dan Mariah Carey. Kemudian kalau Indonesia itu pasti Ruth Sanaya kan, beliau jebolan kompetisi juga gitu kan. Dan kalau cowoknya Glenn memang aduh luar biasa. Awal karir maksudnya sebelum ada menuju puncak. Asmara. Itu Avi itu kan nonton terus lah. Itu tonton terus. Nonton jenengan. Aku SMP gitu. Oh iya, saya kuliah bener. Aku SMP. Aku PAUD waktu itu. Nggak mungkin. Jenengan lebih tua dari saya ya. Indosiar SMP. Tak ditungguin semua masyarakat Solo waktu itu kan supportnya luar biasa. SMS terus sakit loh. Rupiah. Sampai mati lampu pun semua warga itu tetap nonton loh. Caranya nunggu sahur Mas. Nah, ini sebelum kan ada kompetisi atau akademisi gitu, Mbak. Terus awal karir mulai berani dan itu menjadi
bisa untuk wah ini bisa untuk hidup nih. Nggih. Saya memilih sebagai penyanyi dan ini bisa untuk menghidupi saya dan Nggih. keluarga. Itu Nggih. sejak kapan, Mbak? Nggih, sebenarnya kalau pertama kali mendapatkan honor gitu nggih, Iya. fee gitu. Jadi saya beruntungnya adalah bapak saya sudah kerja duluan di Oke. resto dan Iya, lain-lain kan. Kemudian saya mulai diajak tuh pertama kali saya dibayar 25.000 saat itu ya. Tahun berapa ya? Saya SMP juga, SMP kelas 1. Kelas 1. Jadi waktu itu ada restoran Chinese di Sinsin di Purwosari itu yang belum Orien. Anjay, sebelahnya kan ada Sinsin. Oh, nah, iya, waktu itu iya, kan iya. dibakar. Iya, Makanya iya. setelah Iya, dibakar, iya. kebakaran 98 Yang super udah. ekonomi itu kan, Iya, ya. terus ya, Iya. deket situ. Makanya itu pertama kali Bapak, wes ayo, tapi syaratnya adalah harus bisa minimal 5 lagu Mandarin lah. Karena memang restoran Cina kan. Belajar dulu, Mbak, lagu Enje, Mandarin. enje. Wow. Walau saya kalau belajar itu harus mengerti artinya karena Iya dong, bukan Ya, biar harus intonasinya. rasanya biar kena. rasanya kena leres gitu. Jadi pertama kali saat itu saya ingat banget dibayar 25.000. Lagunya apa waktu itu, Mbak? Niwen wo ai tetap lah. Iya, yang tai piau ti. Lagu wajib. Lagu wajib. Itu sampai sekarang ya. Berarti di Gitu. jalur musik itu tetap menggunakan jalur Bapak ya? Nje sebenarnya. Paman Iya. juga memberi akses enggak? Mboten, Bapak aja. Nje, jadi memang Bapak keuntungan saya itu. Cuman setelah itu kan memang saya dilepaskan. Maksudnya berkompetisi sampai luar kota dan lain-lain itu sampai saya kuliah waktu itu ikut Peksiminas. Saya ingat tuan rumah saya wakil dari Jateng berangkat ke ini untuk tingkat nasional Peksiminas tahun 2002 kalau nggak salah. Dan tuan rumahnya di Jogja. Jadi itu se-Indonesia. Dan saya kan orangnya nggak pedean ya. Maksudnya secara fisik ya kok biasa, kok wong daerah, kok itu. Makanya kita ngumpul se-Indonesia tuh mungkin banyak rasa nggak pede dulu, Nje. Oke, tapi itu justru malah menambah kepercayaan diri dong, Mbak. Akhirnya iya, akhirnya. Jadi banyak teman-teman yang support, banyak keluarga yang, wes toh ya ayo bisa, kamu punya kemampuan yang beda gitulah. Pokoknya ngasih support gitu. Akhirnya saya maju, alhamdulillah saat itu Peksiminas 2002 itu juara 1. Itu yang mulai lomba nasionalnya itu di situ. Maksudnya pertama kalinya. 2002. 2002. Oh, berarti udah ikut lomba-lomba lah ya, Mbak. Udah ikut lomba-lomba. Dan Kemudian udah juara, udah J, lanjut. 2004 Oke. baru masuk ke AFI itu. AFI itu kalau nggak salah Mbak, dia itu AFI kedua ya? Kan AFI kedua. 2004. J. Iya, terus. 2004. 2000. Itu kan rasanya luar biasa. Iya. Ini ngomongin mengenai rasa, di depan kita ada 3 putra. Oke. Wow, klepon. Klepon, jadah. Jadah. Nah, Ya, nih. ya, ya. Enak iki pas cocok Enak, ngobrol. Jadah. Saya tahu kok bintang tamunya siapa. Ya kok kemen oh ngerti Iya, berarti iya, saya iya, seneng iya, nyemil nih. J, matur nuwun sangat. Snack 3 putra. Matur nuwun, Jangan snack dulu. 3 J. Boleh, boleh, Bismillah. boleh. Silakan. Ini boleh langsung dimakan. Boleh, Oke. boleh. Ini kalau di Banyak ini. Warkop DKI jenenge onde. Iya. Bukan klepon ya, Bang. Ikan klepon. Enak. Nggak, Wah, pesen nih besok ada acara 3 Iya. rasa ya. 3 putra. 3 putra. Oh ya 3 putra. Snack 3 putra. Oke. Iya. Ini kalau sudah nyicipi snacknya dari 3 putra, sekarang weh. Cocok wis ngobrol. Ya, gelondorannya adalah kopi dari Philcoff. 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 Wilkov. Feel good coffee. Oke, baik. Mari Itu kita. filosofi kopi. Iya. Philcoff. Bismillahirrahmanirrahim. Feel good. Bismillah. Feel Pas good banget nih. coffee. Ngobrol, Wilkov ngopi. ya, ngobrol, ngopi. Philcoff.Indonesia. Ini enak loh kalau kita ngobrol ditemenin kopi ini. Jadi obrolannya itu betah J, leres. dan sumber inspirasi. Andani yo. Pinter ya Mas Mamang, ya Allah. Tapi ngomong Mbak Tia ini memang luar biasa loh, Mas Respati. Gimana Mas Mamang? Ketika kami kan punya grup band, grup band, Ya. perform di mana, beliau lewat. Artis besar, artis mahal di AW itu datang. Sehambel itu. Loh, itu sang badi one. For free. Nanggap owara sepiro bintang tamunya dia AW. Itu pernah Ya Allah, punya pengalaman ayo, gitu, mahal. Mas? Mas Mamang pernah punya pengalaman gitu? Pernah, ceritanya? hampir sering malah. Hampir sering. Aku mikir, apa memang Mbak Tia ki nusul ya nunggu jadwalku ya. Ada status. Tapi memang luar biasa loh. Oke. Itu kan jarang ditemui. Kadang seseorang yang baru naik daun atau terkenal di TikToknya sendiri aja udah gayanya. Nah, itu tadi yang disampaikan itu tadi. FYP bisa langsung ini Mas. Aku nyanyi ning di.
Ninggo nah terus ya Allah. Tapi ini Mbak, Nggih. by the way ya, Nggih. pas di AFI, Ya. Bapak waktu itu membersamai Mbak? Sangat membersamai. Jadi saya ingat Pas daftar banget. gitu terus Iya. Bapak, "Oh, suka Oh, main mboten lagi," kalau gitu. daftar. Jadi gini, saya masih nyanyi di kafe. Dan kafe itu kebetulan juga main sama Bapak juga. Dan itu sampai malam memang nggih. Kafe itu sampai malam buka, kemudian saya udah rencana sama teman-teman yang memang sering ikut lomba juga gitu. Yuk, kamu berangkat mana? Semarang. Ya udah kita Semarang aja. Nah, saya waktu itu masih numpang mobilnya temen Oke. karena belum ada mobil nggih. Iya. Masih kemana-mana naik kosti ya saat itu. Kosti. Kosti. Sampai Sekarang masih sekarang ada. saya. Saya sampai sekarang. Gak tahu nanti Mas Respati gimana lucunya. Ya, Gitu aja. BYD. Iya, Nggih, iya. kemudian kita berangkat Semarang itu sekitar jam, saya ingat malam Valentine itu 14 Februari nggih, 2004. Nah itu waktu itu berangkat ke Semarang kita harus ikut audisi. Kenapa saya pilih Semarang? Karena sebenarnya jadi Indosiar membuka 6 kota se-Indonesia, kota besar se-Indonesia. Jadi tidak ada kota-kota kecil saat itu nggih. Jadi memang yang dari daerah-daerah yang kecil gitu kita semuanya ke kota, termasuk Solo. Solo nggak dilewatin saat itu Oke, gitu. oke. Jadi langsung Semarang atau Jogja. Saya milih ke Semarang aja. Setelah saya nyanyi, saya numpang mobilnya teman saya di beberapa teman-teman gitu. Saat itu kan belum ada kayak apa sih Traveloka dan lainnya. Jadi kita pesen hotel tuh beneran yang by call, Telepon. by telepon, kemudian Yellow Pages kayaknya, Mbak. Iya, ya, Yellow Pages ya dulu. Saya Besar. teleponin satu-satu, hotel katanya udah full, nggak ada Mbak, nggak ada sama sekali. Kemudian sudah sampai Semarang, karena harus lebih pagi kita datang audisi, jadi kita menentukan kita mau tidur di mana. Ya udah pelataran masjid aja. Jadi di parkiran masjid. Oh, sampai gitu perjuangannya. Iya, sampai gitu perjuangannya. Itu padahal besoknya. Besoknya, besok Oke. tadi nanti paginya. Nanti Padahal pagi. kita berangkat itu selesai kafe bayangin pasti jam 12 ke atas Mas. Selesai. Kemudian udah kita istirahat seininya aja. Pagi itu sebelum subuh kita mandi di kamar mandi masjid, itu pun digedor orang. Woi, mungkin orang mau sholat atau mau apa ya segala macam. Woi, cepet gitu. Akhirnya udah dengan berbekal hanya kaos dan celana jeans. Kemudian saya pergi ke audisi bareng-bareng teman-teman. Di situ sudah banyak sekali ribuan orang yang sudah ngantri untuk audisi. Nggih. Antrian langsung. Iya, melihat. antrian langsung. Itu kayak ular-ularan banyak. Panjang, saya pikir ini berapa Indosiar ini, berarti memang digeber kan. Karena Oke, Avisa tuh kan promosinya naik ngeri. ya. Iya, Promosinya ngeri, digeber. Saat itu makanya banyak orang yang memang tertarik dengan Avi. Kemudian saya ikut antri gitu kan, masuk di situ. Saya ngelihat ini berapa hari sih, saya tanya orang Indonesia buka. Kita 3 hari Mbak, mungkin seharinya tuh bisa ribuan orang, mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000. Oke. Nggih, 4.000 sampai 5.000 orang. Gila, sehari itu, terus 3 hari itu berapa ini gitu kan nggih. Tapi itu, Nah, iya. sorry Mbak, Iya. apa namanya, Papi tahu? Buatan, Papi tahu. Tahu ikut tapi Iya, ya wis tahu. kono lah Jadi gitu ya. setiap kali saya lomba itu Papi selalu Ya wis, silakan. silakan gitu. Oke. Jadi kayak memang nggak yang Ya, diikuti. terus berproses sampai akhirnya masuk TV. Nggih. Itu gimana kesan Papi pertama kali? Jadi saya cerita dulu, dari 50 besar tuh diambil 20.000 orang se-Indonesia, Oke. 50 besar, 10 besar, kemudian setiap kota dikirim. Jadi dari Semarang itu cuma ngirim 3 orang Oke. se-Indonesia. Dikumpulin di Jakarta itu 12 orang. Oh, tinggal 12 orang. Nggih. Ya pakai koper-koperan. J, pakai itu. Jadi apa namanya? Koper-koperan. Konser eliminasi. pakai Oh. eliminasi. Sampai sekarang Kelingan aku. sampai sekarang di depan saya itu masih ada yang bawa koper itu. Enggak, saya Timbal banyak apa? digodain Sampai orang. rumah-rumah ya. Eliminasinya tahun berapa itu? Tanje, orang tekan-tekan. Iya, jadi memang dikumpulin se-Indonesia tuh dari 20.000 itu hanya 12 besar orang se-Indonesia gitu dipilihin. Saya juga kayak aku ki opo gitu ya. Balik lagi, saya orangnya nggak pedean. Begitu saya nyampur dengan teman-teman dari Jakarta, Bandung, Bogor, dan kok ayu-ayu, putih-putih kayak aku kok koyo ngene gitu loh. Saya ada rasa mindernya itu. tetap. Nggih, tetep. Walaupun udah malang melintang. Tidak ada ngaruh-ngaruhnya. Iya, Begitu iya, iya. di Jakarta kita nggak ada apa-apa Iya, gitu. iya, iya. Kamu mau juara daerah seberapa juga nggak ada apa-apa di sana gitu. Dan suaranya bagus semua 12 orang ini. Waduh. Kan dites satu-satu Iya, iya, itu. iya, iya. Oh gini wis ora wis aku paling nek mulai pertama saya gitu. Iya, iya.
saya mikirnya eliminasi pertama gitu. Tapi di balik itu saya nggak ngerti gimana bapak saya ini di Solo, perjuangannya seperti apa, dia door to door lah gitu nggih. Sampai Pak Wali Kota saat itu juga gitu kan, Pak Slamet Banjir. Terus siapapun pokoknya diminta tolong dukung anak saya Pak, dukung. Nah kebetulan memang lagi booming saat itu Afi Inje. Jadi Solo memang katanya setiap kali kondangan Sabtu itu Mas, itu sepi. Jadi nggak ada yang datang untuk nonton bareng Afi. Jadi di jalan-jalan tuh ada screen gitu kan nggih, terus nonton semua ya pada nonton gitu. Nah saat itu pokoknya intinya perjalanan saya di asrama itu 3 bulan. Kita di asrama tidak boleh ngelihat media apapun. Koran, TV, handphone nggak ada semua, singkirkan. Beneran kamu, nje. Oh itu memang bener-bener nggak boleh sama dunia luar 3 bulan? Tidak boleh. Enak yang kompetisi sekarang itu sudah boleh bawa handphone. Kamu boleh share ke media sosial nih. Saat itu belum ada media sosial apa. Terus koneknya sama papi gimana Mbak? Nggak boleh. Saya pernah dihukum gara-gara bapak sama ibu pas pernah ke Jakarta. Terus pas Mampir. kita tuh kan asramanya di Stamford, gimana sih di Cibubur itu nggih. Nah itu kita emang rumah sendiri, tapi olahraganya di Stamford. Nah bapak atau ibu itu sempet nyamperin ke kamar mandi. Besoknya kepala asrama kamu kayak kemarin nemuin kan, dihukum, bersihin kamar mandi, bersihin apa. Oh sampai gitu, beneran gitu? Beneran itu. Jadi kita tuh beneran setiap ujung-ujung rumah tuh pasti ada kamera. Bukan hanya sebuah gimmick-gimmick gitu ya? Nggak ada gimmick saat itu. Kalau saya mau bilang. Mboten gimmick sama sekali. Real kita nggak bisa komunikasi dengan dunia luar lah. Terus akhirnya nih Mbak, itu berarti gerakan Papi di. Terus akhirnya terus jadi keluarlah, jadi sang diva gitu ya. Terus di nasional apa Mbak perasaan Mbak Tia mungkin di kancah nasional? Kayaknya aku naik kelas nih gitu. Apa atau gimana rasanya Mbak Tia? Tetap sebenarnya kalau perasaan dan lain-lain tuh pasti tetap beda nih. Jadi yang bukan siapa-siapa saat itu banyak orang kenal. Jadi waktu jebol pertama kali Afi itu karena saking, jadi satu-satunya reality show atau kompetisi yang di TV yang pertama kali memang Afi kan. Maksudnya belum ada yang lain. Kenapa orang-orang, kenapa sih lu nggak ikut kompetisi sebelah gitu? Karena memang saya udah Afi duluan, baru yang lain ada gitu muncul. Baru gitu. Indonesian Idol. Laras baru muncul Indonesian Idol dan lain-lain. Teman-teman juga itu akhirnya gitu. Dan waktu keluar, teman-teman tuh kan mereka yang eliminasi udah keluar duluan nih di mall atau apa. Saya pernah pengalaman pertama kali setelah jeder malamnya bentar. Cinderella bukan? Bukan. Langsung berubah jadi ini. Saya kira Cinderella lihat sepatunya dulu. Saya diajak teman saya, mereka tuh udah gini, aku mau lah, kenapa sih emoh gitu kan? Saya nggak ngerti di luar sana tuh seperti apa karena dari udah terkurung 3 bulan dia. Begitu keluar di saat itu di Mangga 2 kalau nggak salah saya belanja. Begitu satu orang tahu, Tia kan iya, bruk langsung semua. Manusia se-mall itu Mas. Jadi nggak bisa apa-apa, langsung satpamnya bilang, Mbak keluar. Langsung saya disuruh keluar, malah maksudnya biar aman, supaya aman gitu. Se-crowd itu gitu. Sebelum ada K-pop segala macam tuh sebenarnya Afi udah. Saya kemanapun itu bahkan pulang ke Solo dijaga bodyguard gede-gede itu. Memang dijaga sama mereka karena memang itu acara memang ratingnya tertinggi sampai sekarang sejarah. Sejarah. Jadi 60% lebih penduduk Indonesia saat saya grand final AFI 2 itu memang nonton. Itu nonton kayak detik-detik. Nonton. Jadi perasaannya Mbak ketika daerah akhirnya merasakan nasional dari bukan siapa-siapa menjadi diva. Waduh diva. Belum lagi diva. Rasanya gimana itu loh? Ketika yang biasanya di pasar nggak kenal, di mall nggak kenal, akhirnya di rubung banyak orang tadi. Sempet kaget gitu. Tapi saya selalu ingat bapak saya ngomong, apapun yang terjadi, lu mau jadi juara, mau bukan siapa-siapa, mau sesuatu hal menimpa di hidup kamu dengan berlimpah istilahnya, ya tetap jadi orang yang biasa aja. Makanya saya sampai detik ini nggak pernah yang ngerasa, misalnya nih kita nyanyi di satu panggung dengan penyanyi yang baru atau apa, nggak. Saya tahu, saya akan kerja sama dengan semua di situ gitu. Jadi yang ngapain kita harus, aku yang luwe loh, aku yang lebih nggak ada seperti itu. Tapi kan berkembang zaman berjalan. Betul, ada The New Rising Star dan lain. Apa yang dirasakan Mbak? Apakah
waduh Takut, dulu aku dikenal, aku nggih. aduh aku kayak ya sindrom lah. Nggih, Gitu. leres. Apa yang dirasakan gitu? Saya hanya apa ya, menurut jalur aja. Maksudnya gini, kalau sekarang anak-anak itu bisa belajar lagu-lagu baru dan segala macam, kenapa saya enggak? Jadi saya tetap ngikutin. Oh oke. Tetap Jadi lagu ngikutin trennya yang- apa nih? Beatnya Leres. gimana? Lagunya Nggih, apa? Tetap nggih, jalanin nggih. terus Nggih, leres gitu. Tapi pernah nggak Mbak ada rasa kayak, waduh, Wah. ada saingan baru nih, ada yang lebih fresh nih. Itu merasa terancam nggak sih Mbak Tia? Enggak, saya tahu rezeki itu udah ditakar, jadi Nah, itu. nggih, saya nggak pernah ngerasa bahwa saya gini, bapak saya selalu bilang bahwa akan ada banyak pendatang baru, penyanyi baru yang jauh lebih bagus, jauh lebih apa dan segala macam gitu. Tapi kalau kamu merasa bahwa, maksudnya kayak setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya tuh Iya, benar iya, gitu. Jadi iya. kita harus tahu posisi juga gitu. Tapi sampai detik ini kadang-kadang saya juga masih heran kenapa kalau di jalan dimintain foto, kenapa kalau ya itu balik lagi. Apa karena saya memperlakukan orang seperti manusia, ya seperti Ya, yang Pak, saya sama- ini, sama dia aja. sama saja gitu. Ternyata ya itu salah satu yang berhasil yang saya lakukan. Kemudian orang sampai detik ini masih percaya dengan apa yang saya share ke mereka, entah itu suara, entah Iya, itu apapun. perbuatan saya, entah itu mungkin Berarti setelah udah Nggih. pentas nasional bahkan tadi sampai ke internasional, Nggih. lalu terus ketemu Mas Mamang gitu, itu gimana rasanya? Tuh? Ceritakan Mbak. Oh, tiba-tiba nyanyi aku gitu. Saya kagum sih, kagum dengan beliau. Bukan saya. Yang pengalaman tadi loh. Bukan saya. Kalau disuruh saya bilang Ketemu kagum Mamang, gitu. ketemu Mas Wah. Wawin, Ya. Mas Mamang dan teman-teman Iya. itu juga kan seniman yang saya selalu bilang sama beliau, saya selalu mencontoh beliau-beliau ini sama. Semuanya tuh humble. Dan itu yang saya tahu kalau orang-orang yang bertahan kebanyakan gitu, yang orang-orang senior yang saya tahu, Mbak Kade, Mbak Ute segala macam, apa sih sebenarnya kunci beliau sampai sekarang masih di ini orang gitu. Ternyata balik lagi, semakin besar namanya, semakin humble orangnya. Ilmu Itu padi lah ya. ilmu padi banget. Itu Jadi bener menurut- ternyata. Eh, Nggih. Tapi ada yang mungkin belum seberapa udah malah jadi nggak mau bergaul. Banyak banget. Itu juga lebih banyak, Banyak lagi. banget, nggih. Nah, akhirnya malah sunset ya. Mbak. Nggih, leres. Tapi hari ini apa Nggih. namanya berjalan terus akhirnya sudah kehidupan sehari-hari Nggih, punya nggih. anak Betul. itu sempet kangen nggak sama keseruan dulu waktu di AFI gitu. Sempat kangen, tapi saya bersyukurnya adalah saya masih dipercaya nyanyi di luar kota dan kebanyakan di Jakarta. Jadi kalau misalnya ke Jakarta, saya selalu menggunakan kesempatan itu untuk bertemu teman-teman AFI. Masih membawa nama Afi. Masih mau nama. Dan saya bertemu teman-teman AFI. Emang Iya. aku pokoknya di Jakarta. Kita punya grup Masih gitu ya. lah ya, Masih. tetap dengan kontak. beberapa kesibukan lain-lain semuanya. Nggih. Ini Mbak Tia. Ya. Ini Mbak Tia yang sekarang Ya. seandainya berpesan kepada Mbak Tia yang dulu sebelum Afi, apa yang ingin disampaikan? Flashback beberapa. Tetap ini ya. Tia yang dulu itu mungkin masih apa ya? Karena banyak hal pahit di belakangnya soalnya. Tapi ya saya mesen supaya ya tetap sama aja sih, humble, tetap rendah hati, tetap apa yang jadi kamu harus selalu mengingat kata papi bahwa di atas langit masih ada langit. Even kamu juara, even siapapun kamu, tetap kamu harus mengingat bahwa yes, manusia ya tetap manusia, mau artis sebesar apapun juga nanti akan ada masanya. Ada masanya. Betul. Dan sekarang yang kamu jalani adalah hiduplah yang terbaik di versimu dan berbuatlah baik sebanyak-banyaknya ke banyak orang. Udah itu. Simple. Termasuk. Memang Simple saya simple aja. Intinya ya masih ada yang lebih baik, masih ada Betul, yang lebih baik. betul. Ya kita diberi rezeki, diberi kebaikan, tapi masih ada yang lebih baik. Masih ada yang lagi. lebih baik. Betul. Oke. Nggih. Terus sekarang apa Mbak kegiatan kesibukan hari ini gitu? Nggih, masih ada. Saya tuh bersyukur bekerja tidak setiap hari juga karena di sisi lain saya kan juga ibu. Jadi kodratnya ibu juga sama gitu. Saya nyiapin. Kadang-kadang orang tuh ngapain sih masak? Apa kok masih ada waktu gitu? Saya menikmati itu gitu. Jadi kayak nyiapin bekal pagi hari. Saya itu menikmati hias-hias tuh Mbak, apa, itu proses. sangat. Jadi ya karena punya anak. Sangat. Ternyata Udah punya nggak anak nyanyi. tuh lain lagi Lain rasanya. Dunianya tadi yang Nggih. di AFI, terus Nggih. akhirnya sekarang udah berkeluarga punya anak, beda lagi rasanya. Nggih, betul. Kalau ini Mbak, sekarang kan banyak TikTok live atau Ya. streamer, Iya. semua nge-live gitu. Iya. Mbak Tia nggak mencoba live untuk kehidupan sehari-harinya tadi yang masak ini? Iya, daily gitulah ya, daily Yang bikin rutin. donat gitu.
Saya itu lebih suka sebenarnya kehidupan pribadi saya nggak untuk Iya benar. Oh. Biasanya gitu. Bener Mas. Jadi nggak ada momen- memang nggak pengen. Ya Iya. wis kuwi uripku wae. Nggih, gitu. betul. Itu pribadi nggih, tapi di sisi lain kalau misalnya kita mau nyanyi atau apa nggak ada salahnya ya, beda karena cerita. kan Sama leres lagi gitu. perform, ya. Nggih, atau mungkin misalnya kita cover lagu segala macam kan memang orang juga tahu bahwa gue masih bisa nyanyi loh. Kadang-kadang gitu nggih. Mencoba Terus saya untuk masih mencoba relevan. untuk Iya, gitu. Jadi tetap promosi itu lewat sosial media sekarang Tetap sangat lah ya. dibutuhkan gitu untuk supaya stabil nih kita tetap nyanyi, tetap diundang dan segala macam gitu. Tapi untuk kehidupan pribadi emang saya beneran kok mau ya aku ya share nggak sesuatu apa-apa. ke banyak Tapi dulu orang. kan pernah gabung juga dengan Duo Ratu ya. Nje. Nah. Wah, itu ceritanya panjang juga. Jadi Jebol Afi, Ratu itu vakum dengan Mbak Pinkan vakum. dulu Iya, kan. iya. Pertama kan sama Pinkan. Kemudian mau masuk ke Mulan itu ada transisi lah mau masuk ke situ. Terus pas Afi jebol itu sebenarnya Mas Ahmad Dhani boleh juga itu ya. Jadi ngundang wartawan sebanyak-banyaknya di situ. Terus nama Tia pas up banget saat itu kemudian diajaklah kolaborasi dengan Ikutlah dia Ratu. langsung Nggih. nempel ya. Ikut Pinter langsung. juga ya, Mas Oh, Dhani. pinter banget Mas Dhani itu Iya. strategi marketingnya wow Top, banget tuh dari dulu tuh cerdas dia. Iya. Gitu. Terus kemudian beberapa kali perform Ratu termasuk on air dan off air itu saya ikut Oke. beberapa kali sama Mbak Maya gitu. Pengalaman juga itu luar biasa. Jadi nyanyiin lagu-lagunya Ratu juga, Mas. Oke. Iya. Tapi aku kan ngeliat FYP ya kemarin berita dan akhirnya ngeliat gitu Iya. fenomena. Saya pengen lihat pengen tanya ya Iya, dari Mbak. POV atau sudut pandangnya Mbak Tia Iya. melihat Mbak Pinkan mampu gitu. Saya lihat Iya. kemarin di FYP di medsos dengan cara beliau begitu. Nah, apa yang menurut sudut pandang Mbak Tia ya? Mungkin kalau bisa diceritakan sama teman-teman di Iya, sini. jadi masing-masing orang tuh punya keputusan sendiri-sendiri untuk mempromosikan dirinya, untuk stabilitas karirnya beliau masing-masing. Mungkin dengan caranya beliau bisa mendapatkan apa yang beliau mau Ya, gitu loh. perhatian Tapi lagi. menurut saya sih Pinkan itu masih punya suara yang bagus. Pasti ya. Pinkan karena saya kenal juga di satu perusahaan yang sama, label yang sama, Oh, Sony juga dulu jebolan Sony pernah. kan. Iya. Iya. Gitu sama Pak Yan Juwana dan segala macam. Jadi nggak usah sampai jalan pun sebenarnya beliau dengan yang lain-lain aja itu masih oke banget, dan nyanyi pun kapan ya di Pesta Pora atau di apa ya saya lupa. Itu juga akan jadinya orang tuh akan melihat dia mending nyanyi, saya ngeliat komennya mending nyanyi aja, orang suaranya masih bagus dan segala macam. Makanya balik lagi keputusan orang untuk Melakukan hal tersebut. melakukan hal tersebut ya balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Tapi sayang banget maksudnya Pinkan tiba-tiba di jalan Iya, yang dia makanya. punya nama, sebenarnya kan kita punya nama besar pun juga membangun dari bawah gitu. Kenapa kita harus ini, tapi ya balik Dia lagi. punya proses hidup sendiri pasti kan. Laras, betul. Dia punya proses hidup sendiri, dia juga berat dulu, punya anak yang banyak dan segala macam. Ya itu balik lagi keputusannya terletak di beliau gitu. Cuman saya ngelihat orang-orang di sekitarnya termasuk Mas Igun dan lain-lain itu kan support. Jadi kayak diteleponin temennya untuk kamu ajakin ya besok di wedding apa segala macam, itu kan bentuk supportnya Ya, dari support lah. teman-temannya gitu. Kalau saya sayang gitu, Pinkan tuh punya suara yang khas, suara yang aduh lagunya juga bagus-bagus yang terkenal banyak gitu. Itu aja sih. Ya lumayan berarti kalau kita bisa simpulkan ya Iya. prihatin ya, ikut prihatin juga dengan ikut cara. prihatin. Tapi ya semua punya Keputusan cara masing-masing, ya. betul, cara masing-masing. Keputusan masing-masing. Seperti saya pun juga pernah di jalan loh Mas, cuman ketika menyapa jenengan Mbak Tia Tunggu nggak siomay. ngeh aja. Waktu itu saya jadi manusia silver. Susah Mas cari Mas sekarang. Betul, setuju. Apapun Wah, apa Pak, dilakukan, betul. demi periuk anak saya. Ya Allah. Karena Mas mahal, aku jadi manusia silver. Sampai detik ini gitu. Kita tuh bisa berdiri di sini, duduk di sini dengan beliau, Nah, dengan Mas luar Amang itu. biasa kalau Mas Respati. Beliau cita-citanya jadi wali kota. Capek nggak ya? Udah ya. Ini waktu Mbak Tia jadi duo Ratu itu aku terinspirasi. Tapi bikin duo juga akhirnya nggak boleh tayang. Oh, dua apa itu? Duo petik. Petek apa petek? Petik pelompok. Aku ingat. Timbel. Wah, nggak boleh tayang sama Elnya. Aku terinspirasi duo Ratu yang Mbak Tia sama Mbak Maya.
ketemu ini juga ketemu Pak Jansoni. Juana itu dia. Juana itu setiap album Sony. Yes. Dulu kan kalau kita beli kaset Sheila on Seven, Ya. Padi itu kan pasti kan buka special thanks tuh kan maunya. Iya, Jan Juana. Juana apa? Dan Juana jadi sopo ya. Kayak ke kabeh band-band. Wah, itu Kalau udah di dapat. radio dulu teknik dan montase Hendra Mahendra selalu ada itu. Pak Yan itu menurut saya feelingnya yang luar biasa karena Sheila on Seven jadi sampai sekarang masih legend. Iya. Padi dan lain-lain itu semua Legend. beliau Mas di belakangnya. Oh, J. alah, makanya itu band-band tahun 90 yang semua idola lah Yes, waktu itu yes, ya. yes. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi ketemu Mbak Tia, ketemu teman-teman Afi Ya. hari ini, ketemu teman-teman terus. Apa Mbak ngerasa Mbak Tia dengan peak gitu kan langsung Ya. wah viral ketemu terus akhirnya ada nggak Mbak Tia ngerasa aduh ini suatu momen Ya. ini titik terendahku nih gitu. Ya. Terus gimana untuk rebound atau kembali lagi itu? Boleh diceritakan nggak Mbak ke teman-teman? Boleh banget. Supaya ya ini kan pengalaman supaya teman-teman pasti punya pengalaman pahit. Tapi Benar. bagaimana kita bisa rebound balik itu gimana? Betul. Titik terendah. Saya itu kan hampir sehari-harinya nyanyi gitu nggih. Terus kemudian ada saat itu pandemi. Jadi itu sebelum pandemi itu gila tuh Mas dihajar sama kerjaan. Gitu. Bahkan malam sebelum besoknya di calling kalau Mbak nggak jadi karena kita emang udah nggak boleh gitu kan. Itu hampir sudah mau berangkat ke Jakarta saat itu. Kemudian dikasih tahu pandemi. Pandemi aku pikir ya udahlah kesini-sini masih gitu kan. Begitu berapa lama kita jalanin ternyata nggak ada acara, nggak boleh ini segala macam. Yang dari tiap hari nyanyi tiba-tiba nggak ada, itu kayak ya ampun kayak gini banget ya rasanya gitu. Beneran yang kayak titik terendah yang kayak nggak tahu. berubah. Ini kayak memang musibah barang Iya, gitu. musibah kita ada mobil ini gitu ya lebih dari satu, misalnya satunya harus dijual dulu apa segala macam juga pernah ngalamin. Nggak pernah menurut saya ada orang yang selalu di atas. Ya. Makanya bener kata Papi, di atas langit masih ada langit. Lu bisa aja sekarang jadi juara besok bukan gitu loh. Itu yang kita Ya, tuh selalu betul. harus ingat bahwa bersyukur apapun yang ada sekarang ya jalanin aja. Asal memang kita nanamin kebaikan karena Allah tuh tahu lah kalau kita udah baik ya someday apapun yang terjadi lu mau dilepas dimanapun juga akan banyak orang yang baik datang ke hidupmu gitu. Jadi ya itu Pas titik pandemi. terendah pas pandemi itu beneran yang kayak ngalamin Ngapain ini nggak ngapa-ngapain? nggak nyanyi dan pita suara itu kan harus dilatih terus. Oh, gitu. Jadi kalau memang kita lama nggak nyanyi, begitu sekali nyanyi itu nggak enak banget rasanya. Kurang latihan lah Oke. berarti. Latihan nggak? Nah, di asrama kan dilatih. Nanti kita latihan berdaya private ya. Oke. Boleh. Langsung gitu ya. Humming. Suatu saat kita bikin grup bertiga Ayo, aja. Apa ini Iya, namanya apa? apa trio apa gitu. Trio Ini kan apa? ada 3 putra ya. Iya, snack. Kalau waktu pandemi itu kan Iya. kita sebagai entertain ya, Entertain, penghibur. betul. Oh, Gerben Waktu juga itu. pernah dapat job. Ini Iya. yang unik juga. Zoom, ngeband, humor pakai masker. Zoom Mas. Padahal itu Zoom. Zoom. Berarti nggak ada yang nonton kan? Yang ngejob Bank Indonesia waktu itu. Oke. Kecil-kecil kita dagel pakai masker. Nggih. Ngomong apa iki? Memang kebiasaan baru yang sulit. Iya. Wah, merubah segalanya. Gila ya. Tapi Gila, memang gila. dicoba bener sih. Wah, Pandemi itu. ini kan orang nggak ada di planning kan, Mbak? Iya, nggak ada Nggak ada sama di rencana, nggak ada di jadwal. Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba Nggih, berubah. nggih. Tapi itu ada yang berubah nggak Mbak dari Mbak Tia sejak pandemi itu sekarang dan lain-lain? Akhirnya saya selalu mikir gini, apa besok saya masih bisa nyanyi ya? Apa besok saya masih ada yang pakai jasa saya lagi dan lain-lain. Tapi ternyata ya masih aja tuh sampai sekarang masih Nggak ada masalah masih nggak gitu ada ya? masalah gitu. Malah setelah pandemi sudah mulai jalan. Saya mikirnya gitu. Jadi apakah terus akan turun atau kita nanti akan naik lagi Nggak dan tahu segala juga. macam. Kita nggak pernah tahu juga. Dan akhirnya setelah pandemi itu kita mulai masuk kerjaan-kerjaan Jalan lagi. Artinya kan ya udah kita ngikutin apa yang ada aja, ya flow. sekarang ini aja. Luar Gitu. biasa. Nah itulah Mas, mungkin apa namanya sebuah perjalanan kita nggak tahu kayak hari ini kita istirahat berbincang Nggih, nggih. untuk saling bertukar, Betul. untuk saling tahu Iya. gitu. Kira-kira tapi menurut tebakan Mbak Tia nih Iya. untuk ke depan lihat streamer medsos sudah banyak. ngeri. Apa nih Mbak yang akan datang nih? Tantangannya untuk para seniman, Ya kan khususnya para penyanyi. Khususnya. tantangannya apa ya? Banyak sih. Maksudnya
ternyata dalam waktu yang cukup singkat banyak penyanyi muda yang datang dan lain-lain kan Mas. Jadi ya banyak banget lah tantangan itu dimanapun di dunia apapun termasuk entertain gitu. Kalau saya sih media sosial juga sekarang misalnya kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba besok ada berita yang hal-hal tentang yang harusnya kita nggak usah baca. Kita nggak usah baca. Makanya saya setiap kali ada yang komen pasti ada haters, nggak mungkin enggak. Jadi orang-orang tuh kenapa sih kamu nggak ada? Sebenarnya ada haters, tapi saya tuh nggak mau dia jadi parasit atau jadi jamur di situ. Akhirnya nanti yang lain jadi nular. Makanya kadang saya hapusin gitu. Jadi saya bukan tidak membaca ya, tapi saya tetap membaca. Jadi gini, dari dulu kan kita udah dilatih mental dengan kata-kata yang buruk mungkin. Saya ngelihat. Ya kan komen karo turu ya. Nggih, betul. Kita ngeliatin komen. Dari banyaknya kata-kata buruk dan segala macam, akhirnya sekarang kalau ada orang yang berkata nggak baik dengan kita, ya kita udah biasa gitu Mas. Jadi cara ngelatih mental adalah, lah wong kowe pernah berada di situ juga atau kamu mungkin pernah ngalamin di mana kamu digituin banget sama orang. Masa dengan ujian segini kamu nggak bisa ngelewatin. Dan itu cuma hanya di digital dan komen digital dan komen orang nggak tahu orangnya yang mana dan segala macam gitu. Nggak tahu ngerti kita lagi. Leres nggak ngerti. Mas Respati takut nggak dengan komen-komen haters? Sering nggak sih Mas? Mas saya mau tanya, Mas saya banyak apa wali kota? Betul. Ya, di sini beliau bukan wali kota. Bukan. Wali kotanya di sana. Di sini host. Ya Allah, aku gestar. Aku ngomongnya loh. Nyumbatan. Sabi-sabi Mbak kita. Nye. Di atas langit masih ada langit. Betul. Saya tuh salut, sebelum kita melangkah lagi, saya salut sama Mas Respati nih. Maksudnya satu-satunya wali kota yang masih muda, masih luar biasa dan selalu humble gitu. Jadi pas ketemu saya, beliau kan sudah mau yang kemarin yang Gatsu ya Mas ya. Ingat. Jadi pas saya datang itu juga nggak sengaja, kebetulan di satu komunitas gitu di Gatsu. Terus beliau udah mau ini nih ke mobil, tiba-tiba nyamperin untuk harus salaman lagi. Itu kan, ya ampun siapa saya gitu. Kadang-kadang siapa saya, beliau kok begini gitu. Itu top banget, itu harus ditiru si beliau ini. Ngeri, keren banget. Tapi ini Mbak tadi berarti sekarang sibuk dengan parenting, keluarga, pasti, family. Menikmati berarti Mbak? Sangat menikmati. Berapa Mbak sekarang? Kalau putri saya, putri-putri. Oh putri-putri. Sempet langsung, besok kamu nyanyi ya? Gitu nggak Mbak? Atau nggak ada, justru malah dari pelajaran bapak saya, ada plus ada minus. Kalau dulu kan saya harus, kalau ayah kan harus, aku ngerti kamu tuh punya bakat, jadi harus gimana caranya kamu bisa di situ, di bidang itu gitu. Tapi sekarang saya lebih membiarkan, walaupun saya tahu anak-anak juga bisa nyanyi sebenarnya. Tapi diterapkan nggak papi dulu ke anak-anak? Nggak saya terapkan. Jadi gini, sekarang lebih ke komunikasi. Karena kan kita ngikutin zaman juga ya. Anak-anak tuh semakin dipres, semakin dia sekarang misalnya nih beda zamannya udah beda lagi gitu. Cuman saya bilang bahwa tinggalan yang ditinggal sama ayah saya tuh seperti ini cara mendidiknya. Dan aku kadang pengen, jadi kata orang, Mbak Tia tuh terlalu sabar. Enggak juga. Tapi mereka ada berontak momen-momen. nggak, Mbak? Maksudnya anak-anak tuh kebetulan nggak ada yang berontakan. Saya juga heran, katanya kalau saudaraan pasti kan berantem terus. Ini enggak, itu malah enggak berantem. Nah, saya ngobrol sama dia, menerapkan bahwa setiap hari, setiap mungkin pulang sekolah atau apapun, saya banyak ngobrol. Karena dulu saya sering ditinggal bapak ibu untuk kerja. Jadi saya jarang banget bisa ngobrol dengan orang tua. Nah, ngobrol itu akhirnya mengakibatkan buahnya adalah di sekolah dia jadi kayak bisa menyapa guru duluan. Jadi saya menanamkan untuk sopan santun. Jadi unggah-ungguh dulu, Mbak. Unggah-ungguh dulu, jadi selalu. Mbak Tia tetap menggunakan attitude dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan supaya dia nanti di kehidupan selanjutnya dia bisa dihargai oleh sekitar. Attitude maksudnya. Balik lagi. Unggah-ungguh budaya. Itu yang utama. Karena sekarang itu bisa dikatakan hampir kabur. Nah, kalau kita tidak sebagai orang tua tidak menerapkan ke putra-putri kita. Tapi ini Mas Respati, ada yang tanya-tanya dari penggemar rest area. Nah, ini dari Pati. Wow. Mbak Endah. Pernah nggak? Oh iya kan ya pas ya kemarin. Namanya Mbak Endah lah. Maksudnya yang Mbak Endah. Pernah nggak ngalamin kejadian panggung atau kerja yang memalukan tapi sekarang malah menjadi cerita lucu Mbak Tia? Jadi experience. Sangat. Ingat live on air grand final AFI sudah selesai, diumumkan jadi juara. Juara pertama ada Mas Adi Nugroho kan saat itu. Juara pertama adalah Tia.
saya tuh ngelihat di sebelah kanan itu ada mobil kan Mas. Dan cita-cita saya adalah saya nggak punya mobil dulu. Kemudian kalau di jalan saya ada cewek nyetir tuh saya bilang Keren banget. keren. Iya, dengerin musik di mobil nyanyi di mobil keren banget ya Allah Tuhan. Aku bisa nggak ya kayak gitu. Saya ngelirik tuh sebelah kanan tuh pas saya ingat banget. Wih, mobilnya keren banget. Baru lagi kan ya. Dulu tuh saya ngeliatin Solo Pos Mas Rosati. Jadi di tengah itu ada iklan mobil Katana second itu udah indah banget buat saya. Someday saya punya. Kok ya di sebelah kanan ada, saya diumumkan lah. Juara pertama adalah Tia gitu kan. Setelah itu koreo menuju puncak. Nah, koreo menuju puncak entah. Saya tuh begitu diumumkan tuh kayak saya tuh begitu diumumkan kayak ki nginjek bumi tenanan apa ora aku juara. Kuwi mobil iki tenanan apa gitu kan gitu. Luar biasa. Kemudian koreo lah menuju puncak. Saya tuh nggak lihat sebelah kiri itu ada kertas karton besar yang orang bawa. Ini apa namanya kayak itu nggih. Entah poster entah apa gitu nggih. Begitu saya apapun jua itu kan gerakan ke kiri. Jatuh zelek gitu. Di on air beneran diliatin di TV. Itu on air dan se-Indonesia nonton. Saya sakitnya nggak seberapa tapi malunya saya se-Indonesia loh nonton on air loh. Dan pas jatuh pas di kamera gitu. Nah itulah yang menjadi kenangan. Kenangan entah buruk entah baik ya. Tapi buat saya baiknya aja deh. Karena sampai sekarang orang masih mengingat juga. Misalnya ada komen, Mbak Tia dulu yang geblak. Saat grand final. Karena kepikiran mobil itu gitu. Itu hanya sebagian ini sih gitu. Akhirnya mobil itu kok ya isa sampai sekarang masih loh mobilnya dipakai buat papi. Saya kasih ke papi. Orang yang berjasa saya kasih nih hadiahnya Pak. Satu lagi Mbak, tadi kan dari Pati, ini Wonosobo Mas Pati. Dari Mbak Wulan. Mbak Wulan. Iya Mbak Wulan, Mbak Wulan. Kalau ada anak muda yang lagi berjuang ngejar mimpi, tapi sering diremehkan orang, Mbak Tia mau ngomong apa ke mereka? Saya sering diremehkan orang. Saya sering dihina tentang fisik, saya sering dihina apa segala macam. Terus ke depan, jangan ngelihat itu karena siapa yang nanti akan berjalan tuh ya kamu sendiri, bukan karena omongan orang. Maksudnya tetap berjalan, tetap dengan apa yang kamu mampu. Karena kadang-kadang saya sendiri orang yang nggak pedean gitu. Kalau ada pun orang yang kamu dengarkan adalah orang-orang terdekat yang memang tulus, seperti keluarga. Ayo kamu bisa, ayo kamu nggak usah ngelihat secara semua orang punya kekurangan, tapi kamu juga punya kelebihan yang harus kamu terus ini. Gitu. Jadi terus maju terus, jangan sampai kamu hanya, aduh, kamu ini loh ada dengar misalnya sesuatu yang nggak ini, apalagi sekarang media sosial tuh semua orang bisa nulis, bisa apapun ngomong di situ, wes lah, janganlah. Kalau perlu, maksudnya komen kamu kunci kalau misalnya kamu memang nggak kuat nih, karena setiap orang kan nggak sama kan secara mental gitu. Kalau berat, lebih berat Mas, lebih berat. Karena zaman sekarang tuh mungkin lebih berat. Kalau dulu kan kita beneran nggak lihat. Hanya TV orang nonton. Tapi kalau sekarang sosial media, semua orang bisa ngetik, semua orang bisa ini. Jadi kalau kamu tiap hari cuma ngeliatin komen-komen negatif orang, nggak akan bisa maju. Betul. Itu saya udah prinsip udah, ayo kita maju, kita hajar. Ini kan Mbak Tia udah nasional. Bahkan internasional. Amin, ya. Terus ini kan ngomong-ngomong mengenai event wedding. Wedding. Taur. Pernikahan. Juga ngambil job-job di pernikahan. Iya banyak pasti. Ya, banyak juga alhamdulillah. Jadi karena di Solo ini Mas Ruspati rencana kan 3, 4, 5 Juli itu ada Renjana. Pernah aku nyanyi di Renjana? Iya. Pernah nyanyi di Renjana juga. Ini salah satu-satunya expo apa tadi Mas? Wedding Expo. Terbesar. Kemarin dan itu konsisten di Solo terus makanya. Keren. Kemarin itu uang yang berputar itu 12 miliar lebih loh. Iya. Wow, gila sih. Karena yang namanya mau nikah, Mas, resepsi pasti keluarga itu pasti itu jor-joran. Dan di situ saya tahu tadi dari Renjana di tanggal 3, 4, 5 Juli itu lengkap Mas ternyata. Exponya one stop shop. Mulai dari percetakan undangan desain sampai dokumentasi sampai ada dekor, konsumsi dan lain-lain. Jadi silahkan yang mau. Mas Mamang mungkin mau.
Enggak. Jadi juga ada pernikahan ya. gratis loh, Mas. Oh iya. Khusus Bener-bener. untuk warga Solo. Ya. Bagi yang dalam petik Sudah mau siap tapi belum mampu, Ya. difasilitasi sama Renjana. Luar Wes, biasa. rencana keren Mantap. banget. Mantap, mantap. yang nyanyi Mbak Tia, MC-nya saya, saksinya Mas Resmadi. Oke. Mbak Bella, Mbak Bella. Mbak Bella. Ya, ini saatnya kita cangkriman. Cangkriman. Candaan Terakhir. karo Respati dan Maman. Ya, ya. Mas Respati ada tebak-tebakan untuk Mbak Tia atau Mbak Tia ada tebak-tebakan? Mas Respati Aku aja. sih langsung nih. Ayo atau Mas Aku Omar? dulu. Ya, ya, ya. Oke ya. Ikan apa yang tidak bisa bergerak atau berenang? Ikan apa yang tidak bisa bergerak atau berenang? Ikan dalam kolam ya bisa. Ikan. Nyanyi dong. Ya, ya, makanya. Ikan apa? Apa nggih? Ikan apa? yang tidak bisa bergerak. Coba Mas Respati bantu saya. Nah, Ikan bakar. salah. Ikan paus. Piye kuwi? Di paus? Oh iya di paus saya. Iya, 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 iya. Oke, masuk. Ikan play. Masuk. Ikan play enggak? Ikan play. Kalau Mbak Tia ada nggak mungkin untuk tebak-tebakan, ya kan? Ini tebak-tebakan Apa ya? konsisten pun tebak-tebakan ini. Iya. Ini nggak boleh yang lain nih Oh, tebak-tebakan. iki dong Mas sangu, Respati aku deh. dong sangu. Oh, aku dong sangu loh. Buah apa yang paling manis? Wes, aku tahu sih, tapi kalau tadi Aku rengeneng. Belum ada ide untuk tebak-tebakan. Iya. Untuk sesi ini Ya. itu dulu. Oke. Nextnya berarti jenengan Aku ya. kalau ketemu langsung memberi tebakan. gas langsung ya, bener ya? Ada tebak-tebakan ya, Mbak? Oke, siap. Oke, bentar. Tapi terakhir nih, Mbak. Ya. Semua orang punya mimpi besar. Termasuk ini pasti para pemirsa yang nonton rest area. Iya. Kita semua, saya, Mas Mama, Ya. Mbak Tia pasti punya mimpi. Saya juga punya mimpi, semua punya Iya, mimpi. iya. Nah, yang saat ini kayaknya belum tercapai. Walaupun tadi pengen punya mobil udah tercapai, pengen famous tercapai, pengen jadi singer tercapai. Apa masih ada, Mbak, yang masih belum tercapai gitu? Masih ada, saya masih pengen konser tunggal, beneran tunggal ya, konser Tia. Oke. Kalau dulu itu pertama saya mimpinya tuh di Jakarta Convention Center, tercapai di waktu JCC. Grand Final AVI. Kemudian yang kedua saya pengen di Istora aja deh, Istora Senayan aja, Oke. atau GBK deh gitu ya, yang melibatkan penonton sampai puluhan ribu orang gitu. Saya Dan memang konser tunggal. ya konser sendiri. Amin. Amin. Semoga tercapai. Cinderella. Ini ngomong-ngomong sebelum pulang. Oh, iya. Iya. Tapi masih betah loh di sini ya. Ini Allah. bajunya Keren. bagus, Iya. bajunya bagus, Ya. celananya bagus. Tentu saja. Dari batik kurkur. Kur. Oke, batik kurkur, terima kasih, cantik Terima sekali. kasih batik kurkur. bagus Kalau mau banget. kuliah atau Ya. kerja, dalamannya pakai kaos, pakai outer enak ini. Mas. Outernya enak Ini banget. celananya juga santai Celananya banget. Cucok banget. Cucok. Cucok ya, Mbak. Bahasanya tetap cucok. 90. Pak. Iya, 90. 90. Tipis Tia. Ini Mas Respati, biasa Ini. kalau ada yang istirahat di rest area, kita selalu ada kentang-kentangan. Oke, Nah, potato. ya. Foto. Mana, Mbak? Foto, Mbak. Yeay, Terima kasih, Mbak Terima Tia. kasih Mbak Saya. Tia. Terima kasih, Salam Mas untuk Temen. keluarga, Matur nuwun semoga sangat, Ye. ini bisa menginspirasi bagi semuanya. Amin, amin, yang amin. lagi mau meniti karir. Yeah. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Rest area tuh keren banget. Terima Mudah-mudahan kasih, nanti mohon banyak doanya. gestar yang menginspirasi, apalagi Amin. dari kota Solo, Nje. Amin, Terima kasih amin, banyak, amin. mudah-mudahan. Yes. Dan yang penting manfaat tadi buat orang lain. Ya, amin, amin. ya Amin. Rabbal Dan alamin. pastinya pesan dari Papi Mbak Tia untuk semua yang menyaksikan rest area, di atas langit masih ada langit. Alhamdulillah selalu pada siapapun. Terima kasih. Ketemu lagi di rest area. Respati punya cerita. Yeay.